Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa diryatil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ibta'ilih. Amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami' ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in jami' al-awliya wa suhada wa salihin wa jami' masaihina fid din, khususan Abu Yazid Muhammad bin Al-Bi al-Malik al-Asani, Abu Yazid Ahmad bin Zaid Muhammad al-Malik al-Asani, khususan ila al-Imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali amaddanallahu bimadadihim wa qada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kitab Al-Arba'in bi Usuluddin, kita sampai di bab ilajul kibri, yaitu mengobati, cara mengobati sifat sombong. Nah, sifat sombong ini penyakit yang harus diobati, bukan sifat yang dibawa mati. Jangan sekali-kali mati. Jangan mati dulu kalau masih ada sifat sombong. Karena orang yang mati di dalam hatinya masih ada sifat sombong, dia tidak masuk surga. Nah, ini jelas, sudah hadisnya sudah jelas. Kita sudah sampaikan berulang-ulang, kita sampaikan. Sekarang macam mana cara mengobati sifat sombong itu? Macam mana ya? Kira-kira mau pikir-pikir sendiri. Kita punya guru kita punya guru kita punya guru. Sampailah kita kepada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Qala Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ilajul kibri, jadi obatnya sombong, cara mengobati sifat sombong. Ini kita harus tahu. Ini dan dikasih obat, tak digunakan, tak diminum, tak sembuh juga, ya kan? Nah, obatnya tak tahu, ini dah tunjukkan obatnya ini. Tapi tak diminum, tak digunakan, dia tak sembuh juga. Kita duduk di sini bukan hanya sekedar sekedar untuk hiburan telinga saja, tidak. Tapi kita betul-betul kita akan betul-betul kita belajar, betul-betul kita mengambil hikmah atau teladan atau ilmu. Jadi di sini kita mengacu pada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Qala al-ilajul al-jumali liqam'i razilatil kibri. Jadi obat secara global, secara gamblangnya untuk menghilangkan jeleknya sifat sombong.
Nomor satu, ayyarifal insanu nafsahu wa anna awalhu nutfatun madirah wa akhiru jifatun qadirah wa huwa fima baina dzalika yahmalul adirah. Hendaklah orang tahu, manusia itu mestinya dia tahu awalnya adalah nutfah yang menjijikkan, akhirnya juga menjadi bangkai yang menjijikkan. Manusia itu awalnya nutfah yang menjijikkan, akhirnya jadi bangkai yang menjijikkan. Bahwa fima baina dzalika yahmalul adirah, dan di antara dua keadaan ini tadi yang menjijikkan tadi, di hidup pun dia bawa sesuatu yang menjijikkan. Ya, di dalam perut apa isinya? Di dalam perut masuknya memang sate. Sate kalau udah 24 jam jadi apa di dalam? Di dalam perut pun dibawa kemana-mana yang menjijikkan. Ketika sudah waktunya dibuang baru dibuang. Itulah manusia. Nomor satu itu, pahami, ingat kita ini apalah, ya kan? Apa namanya? Setan aja tak bisa nak sombong, tak boleh nak sombong. Setan awalnya terbuat dari api, ya kan? Kita dari tanah, malah terbuat kalau menurut secara kejadiannya, nah kita setelah Nabi Adam dan keturunannya pakai nutfah, adirah, terus menjadi setelah meninggal pun menjadi jifah, pakai juga pas hidup juga Pak. Ini kita, iblis aja tidak berhak untuk sombong. Yang kejadiannya itu secara kita perbandingan tanah dengan api, kata iblis, ana khairum minhu. Aku ini lebih bagus daripada Nabi Adam. Daripada Adam lebih bagus. Itu saja dia tidak berhak untuk sombong, apalagi manusia. Nah itu satu. Wa yafhamu qauluhu ta'ala Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu fa'aqbarah. Ini ayat Al-Quran. Jadi min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dari mana manusia itu diciptakan? Allah menciptakannya dari nutfah yang Allah ciptakan nutfah tersebut. Nah, nutfah ya kalau bahasa kita sekarang itu sperma. Summa sabila yassarah, kemudian Allah menetapkan, kemudian jalannya Allah mudahkan. Summa amatahu faqbara, summa Allah matikan dan Allah kuburkan dia. Itu saja manusia itu. Fali'lam annahu khuliqa min katmil adam wa annahu lam yaku syai'an madhkura, dan tidaklah manusia itu tahu sesungguhnya dia itu diciptakan dari tidak ada. Wa annahu lam yaku syai'an madhkura, dan sebelumnya dia waktu dia belum ada ya siapa, tak ada orang nyebut-nyebut dia. Manusia itu aslinya tidak ada, kemudian Allah adakan. Karena sama kau dulu tak ada tuh, terus yang adakan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala, yang menciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Fala syai'a aqalla minal adam, dan tidak ada sesuatu yang lebih sedikit daripada tidak ada. Kau asalnya tidak ada, kemudian Allah yang mengadakan. Kau dulu memang tak ada orang tahu, tak ada orang subur ketika kau belum ada. Fala syai'a aqalla minal adam, dan tidak ada sesuatu yang lebih sedikit daripada tidak ada. Makanya maksud mau sombong gimana sih? Summa khalaqa min turabin, kemudian Allah menciptakan insan dengan debu, dengan tanah. Summa min nutfatin, kemudian dari nutfah.
summa min alaqah, kemudian dari darah, summa min mudghah, kemudian dari daging, segumpal daging. Laisa lahu sam'un wala basarun wala hayatun wala quwwah. Tidak, dia tak bisa mendengar. Dari nutfah, jadi darah, jadi daging, mana bisa mendengar dia? Tak bisa, belum bisa dengar, belum bisa melihat, belum hidup, belum punya kekuatan, bukan siapa-siapa. Nah, ini asalnya nih, tak bisa ngapa-ngapa. Wa khalaqahu dzalika kullahu wa ba'du ala ghayatin nuqsan tastawli alaihi al-amrad wal ilah. Kemudian setelah orang itu kita nibu dulu di dalam perut ibu kita, ya, kita tak bisa ngapa-ngapa. Asalnya juga kayak gitu, kemudian dari darah jadi daging juga tak bisa dengar, tak bisa melihat, ya, tak bisa ngomong. Kemudian Allah kasih semua itu, Allah kasih. Ya. Setelah itu, setelah dikasih semua lahirlah. Kemudian masih ada lagi kekurangan-kekurangan. Apa tuh kekurangannya? Manusia itu selalu kena sakit ini, sakit itu, sakit ini, sakit itu. Kekurangan, lemah. Banyak, ada penyakit macam-macam. Sekarang ini kalau udah bilang setiap hari, kadang-kadang bicaranya orang ini sakit. Macam tak ada bahasa lain. Itu saja. Itulah buktinya manusia itu lemah. Maksudnya ngapain nak sombong? Setan aja tak bisa sombong. Sombong aja langsung diusir sama Allah dari surga. Kalau manusia masih bisa sakit gigi lah, apa kira-kira setan sakit gigi tak? Manusianya masih sakit gigi, masih apa? Masih sombong. Kalau udah sakit gigi tak bisa ngapa-ngapa. Semuanya salah. Sangat lemah manusia itu. Maka ngapain kok nak sombong-sombong? Wa yadadu fihi at-taba'i wa yadadu fihi at-taba'i fa yahdimu ba'daha ba'dan. Kemudian manusia itu ada tabiat atau watak-wataknya berbeda-beda, sehingga ada saling gesekan, tabrakan. Fa yamradu karhan wa yaju'u karhan wa ya'tisu karhan. Kemudian ada yang sakit, terpaksa sakit. Siapa yang nak sakit tapi terpaksa sakit? Terpaksa sakit karena orang tak ada yang mau sakit. Itu memberikan manusia itu lemah. Atau terpaksa lapar. Siapa yang nak lapar? Tapi kalau memang dah usaha yang nak dimakan tak ada, jadi dia lapar. Kayak disukarkan, terpaksa haus. Kalau kita memang pembahasan ini agak jauh. Alhamdulillah sudah makmur, luar biasa. Kalau orang zaman dulu, Masya Allah, itulah ceritanya Sayyidina Umar itu sampai rakyatnya masak batu, gimana laparnya. Wa yuridu an ya'lama syai'a fa yajhalu wa yuridu an yansa syai'a fa yadhkuruhu wa yaqra'u syai'a fa yanfa'uhu wa yastahi syai'a fa yadurruh. Kadang menginginkan orang ini kepengen tahu sesuatu tapi tak bisa. Kepengen melupakan sesuatu tapi tak bisa. Lemah manusia nih. Kadang dia nih bu, nak melupakan sesuatu lu tak bisa. Percaya tak ibu-ibu? Cobalah ibu-ibu, kalau hebat memang nak melupakan sesuatu. Kadang yang tak nak dilupakan lupa, ya kan? Jangan mana tadi aku taruh duit nih. Lupa. Sebetulnya tak mau lupa kita, tapi tiba-tiba lupa tuh datang. Tapi yang nak kita lupakan tak lupa-lupa, tak bisa. Kenangan masa lalu umpamanya, ya kan? Tak nak lupa nih. Ya, kalau bahas orang sekarang tak bisa move on. Padahal kita niat aku nak lupakan tak bisa. Terus ingat, yang kita tak nak lupa jadi lupa, yang kita mau melupakan tak bisa lupa. Itu bukti kita tuh lemah. Jangan kena yang macam-macam gitu saja. Nah, kalau kita bisa setting pikiran kita nih, aku nak lupa ini, lupa langsung. Aku nak lupa ini. Mungkin orang hidup tuh lebih tenang, bisa memandang terus ke depan. Kadang berpikir ke belakang, tak bisa lupa. Nah,
Yang pelupa, yang memang yang nak diingat malah jadi lupa-lupa. Lemah betul. Wala ya'manu fil ladatin min ay yuftara ruhahu aw aklahu aw sihhatahu aw udun min adaihi. Dan orang itu tidak bisa menjamin, nggak bisa menjamin dia nanti suatu saat ruhnya itu akan hilang, maksudnya mati atau akalnya hilang, nggak bisa. Itu sudah pokoknya dia tak bisa menjamin sendiri, atau kesehatannya atau anggota daripada anggotanya udah hati-hati, astagfirullah, ternyata kecelakaan, sakit, sakit, patah kaki, naudzubillah, tangan. Siapa yang kena? Tidak ada yang kena. Cuma akhirul mautu, kemudian akhirnya manusia itu mati. Siapa yang bisa nolak mati? Tak ada yang bisa nolak. Mau orang sombongnya kayak apa, pasti mati dia. Buktinya Fir'aun sombongnya minta ampun, mati juga ternyata. Kalau orang sombong tak bisa mati, mungkin orang sombong malah matinya mati tak betul, mengerikan malahan matinya itu. Maksudnya gitu, jangan sombong, ingatlah yang hal-hal yang seperti ini. Cuma akhirul maut wa ta'arudul liqabi wal hisab. Dan nanti kalau sudah mati dia akan menghadapi siksa-siksa. Tak bisa ngelawan, tak bisa komplain sama Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana min ahlin nari fal khinziru khairum minhu. Kalau lah manusia itu, insan itu termasuk dari ahli neraka, maka sesungguhnya babi lebih bagus daripada dia. Kata Imam, kenapa? Babi tak ada hisab. Tapi para penghuni neraka, ahli maksiat, dihisab, dia masuk neraka. Kalau babi tidak ada, mana yang lebih bagus? Dia tak masuk neraka, yang ini masuk neraka. Hewan ini tak masuk neraka, yang ini masuk neraka. Maka bahasanya Imam Ghazali, fal khinziru khairum minhu. Famin aina yaliku bil kibru. Terus bagaimana mungkin kok dia nak sombong? Hewan yang moncongnya, hidungnya besar itu lebih bagus dari dia. Kok dia nak sombong? Sombong dari mana? Bahwa abdun mamlukun zalilun la yaqdiru ala syai'. Dia adalah seorang hamba yang dimiliki oleh tuannya, yang dia itu adalah yang hina, yang tidak mampu atas segala sesuatu, gak bisa mampu apa-apa. Buktinya apa tadi? Waktu dikasih sakit, ya sakit. Waktu kasih mati, mati. Waktu kasih melarat, melarat. Tak bisa apa-apa. Qala Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, rahmatullah alaihi. Imam Hasan Al-Basri rahmatullah alaihi qala li ba'di man yatabakhtar fi misyatihi ma hadhihi misyah lima fi badil kharab. Jadi Imam Hasan Al-Basri dia tengok ada orang ni jalan bergaya jalannya, jalannya pokoknya begih lah jalannya kan. Nampak kan bu, orang jalan sombong dengan jalan tak sombong tuh nampak gayanya, nampak. Apalagi dia pakai seragam apa gitu, lain jalannya, lain jalannya. Dan dia pakai kaos oblong, pakai sarung, dengan dipakai seragam komplit dengan segala macam penghargaan pangkatnya, beda jalannya. Jadi ketika itu kata Imam Al-Hasan Al-Basri, lihat orang yang jalannya kok bergaya betul, nampak sombongnya. Apa kata beliau? Mahadil misyah liman fi badil kharab. Apa nih jalan model-model begini nih bagi orang yang di dalam perutnya ada kotorannya gitu loh. Karena sombong-sombong. Orang kayak gini jalan sombong kali, kok di perutmu tuh ada apanya? Kok sombong-sombong. Pakai bayalikul kibru biman yaksil adira biyadihi marratan fi kulli yawm. Orang nak sombong, macam mana orang nak sombong, nak begih? Padahal dia setiap hari dia cuci tempat keluar kotorannya 1 hari 2 kali, kata Imam Ghazali. Kau sehebat-hebat kau, sesombong-sombong kau, 2 kali ke toilet tiap hari, kau cuci pakai tanganmu tempat keluar kotoran. Nak sombong kau? Apalah? Nak sombong? Tak pantas orang kayak gitu sombong. Kita tuh lemah, hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
mungkin pakai robot gitu, saking sombongnya cebok pakai robot. Tak ada lah cerita. Wa huwa hamilun laha 'ala dawam, dan kotoran itu dibawanya selama-lamanya sampai mati. Mulai kecil sampai mati dia bawa kotoran kemana-mana. Itu cuma tak nampak aja, mohon maaf. Coba umpamanya kok nampak bener tuh, tembus. Tuh dari luar tuh nampak. Allah ciptakan kulit, Allah ciptakan sehingga yang dalamnya ini tak nampak. Coba kira-kira nampak. Orang tak sombong macam mana? Malu dia langsung. Tak nampak. Itu secara gamblang globalnya begitu. Maksudnya kita harus punya pikiran demikian. Apalah kita ni? Apalah. Kemudian ilajil kibri tafsilan. Ini mengobati atau obat hati secara obat kesombongan secara terperinci. Secara terperinci macam mana nih cara biar orang supaya kita tak sombong? Supaya kita tak sombong. Kita tak usah pikir orang lain dulu. Tak usah pikir orang lain dulu. Supaya kita tak sombong itu macam mana caranya? Ini secara tafsir, secara terperinci. Ilajul kibri ala tafsir bin nadri illa ma bihi at-takabbur wa huwa arba'u khisal. Obat mengobati sifat sombong secara terperinci kalau dilihat bin nadar illa ma bihi al-kibru wa huwa arba'u khisal. Kalau dilihat dari apa yang menyebabkan apa yang disombongkan oleh orang, maka itu ada 4 macam, ada 4 cara. Al-ula al-ilmu. Obat sifat sombong yang pertama sekali adalah ilmu. Obat sifat sombong yang pertama sekali adalah ilmu. Ibaratnya ini ada orang sakit, Bu. Ada 4 pil yang harus diminum dia. Pil yang pertama ini adalah al-ilmu. Kalau nak sembuh dari sifat sombong, ini satu nih harus ditelan dulu. Al-ilmu, al-ula ilmu. Qala sallallahu alaihi wasallam, afatul ilmi al-khuyala. Ini apa? Imam Ghazali membahas apa nih perkara-perkara yang bisa menyebabkan orang itu menjadi sombong. Perkara-perkara yang biasanya disombongkan, menyebabkan orang jadi sombong. Ini ada 4. Al-ula al-ilmu. Pertama yang bikin orang itu bisa sombong atau yang menyebabkan atau perkara yang biasanya disombongkan oleh orang, yaitu al-ilmu. Ilmu. Qala sallallahu alaihi wasallam afatul ilmi al-khuyala. Jadi afatnya atau bahayanya ilmu itu adalah sombong. Sombong kali. Jadi orang ini malah ini ditaruh nomor 1 sama Imam Ghazali, Masya Allah. Orang berilmu itu termasuk orang yang bisa terancam dengan sifat sombong. Bisa terancam dengan sifat sombong. Jadi kalau dia merasa punya ilmu mudah untuk terkena sifat sombong itu sangat mudah, merasa lebih hebat dari orang lebih ini. Apalagi pas debat. Kalau menang ngambah masuk macam punya sayap dia nak terbang. Kalau dah debat, pokoknya ngeri. Makanya hati-hati orang berilmu ini kalau tak belajar betul, maksudnya nih ilmu hati. Kalau kita ilmu tasawuf, tazkiyatun nafs, ini sangat berbahaya. Ya, karena ilmu itu adalah salah satu perkara yang bisa menyebabkan orang menjadi sombong. Nah, sekarang dan ketika udah sombong habis semuanya lah, habis. Mau alim kayak apa habis. Seperti iblis, alimnya kayak apa iblis itu, tapi ketika dia sombong habis semuanya. Tidak dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Campakan langsung. Ya, dibuang dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la takunu min jababiratil ulama. Astagfirullahaladzim. Wa la yafi ilmukum bi jahlikum. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian menjadi ulama-ulama yang sombong.
Sewenang-wenang yang sombong. Ulama tapi kok sombong. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah menyelamatkan kita dari sifat ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini nanti jatuhnya menjadi ulama ulama tapi jelek, akan repot kan. Nak jadi ulama dah susah, udah jadi ulama jelek pula. Tengoklah macam mana orang nak selamat susah ya. Orang bodoh salah, maksudnya tak selamat. Orang nak selamat harus pandai. Orang kalau dah pandai tak boleh sombong. Nah, jadi semuanya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Karena ketika orang sudah pandai, sudah pintar, sudah alim, ini bahaya sifat-sifatnya akan datang, setan akan ganggu. Wala yafi ilmukum bijahlikum, maka ilmumu itu tidak bisa memenuhi kebodohanmu. Kalau engkau dah sombong, ilmu tak ada gunanya lagi, sudah habis. Wa qallama yakhlul alimu min afatil kibri. Astaghfirullahaladzim. Ini zaman dulu, 1000 tahun yang lalu, Imam Ghazali bilang sedikit orang yang alim itu selamat dari sombong. Waduh, ini zaman 1000 tahun yang lalu nih. Ya Allah, macam mana sekarang, zaman sekarang? Nah, yang lebih repot udah tak alim sombong. Nah, ini repot nih. Ini sok-sok aja. Orang alim zaman 1000 tahun yang lalu, kata Imam Ghazali, itu masih zaman Masya Allah luar biasa. Kata beliau sedikit orang yang alim itu selamat dari sifat sombong. Makanya di sinilah perlunya tarbiyah, pendidikan dari seorang syekh, dari seorang guru. Itu pentingnya demikian. Jadi ilmu itu bukan hanya sekedar mengajarkan macam mana sholat, macam mana gini. Itu belum, masih sebagian kecil yang harus diketahui. Ini hal-hal seperti ini wajib tahu. Fa innahu yara nafsuhu fawqa nasi bil ilmi alladhi wa asyrafu fadilatin indallahi azza wa jalla. Karena sesungguhnya orang yang alim melihat dirinya di atas manusia pada umumnya dengan ilmunya, yang mana ilmu itu adalah semulia-mulia keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ilmu itu suatu keutamaan yang paling mulia di sisi Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ketika orang itu merasa dia punya ilmu, berarti dia ini merasa tinggi makomnya, derajatnya itu tinggi. Nah, jadi merendahkan orang lain, merasa orang lain itu berada di bawahnya. Wa yatakabbaru taratan bid-din bi ayyara indallahi azza wa jalla bi ayyara nafsu wa indallahi azza wa jalla afdala min ghairihi. Ya. Jadi orang-orang yang berilmu, maksudnya gini, kita nih, kalau kita jadi orang yang alim, jangan sampai sombong. Nah, nomor satu, orang yang alim kadang-kadang dia akan sombong disebabkan agama, karena agamanya merasa lebih bagus dari orang, yaitu dia melihat dirinya itu lebih utama dari orang lain di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tak boleh. Bayangkan, merasa diri ini lebih utama di hadapan Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang lain. Itu pun salah, tak boleh. Macam mana tengok sifat tawadhu ini, ya Allah. Wa taratan fid dunya bi ayyara wajiban 'alan nas. Kemudian kadang-kadang orang alim ini bisa terkena sifat sombong dalam urusan dunia, yaitu dia merasa bahwa orang-orang ada kewajiban orang-orang untuk mendudukkan dia di tempat yang mulia. Jangan dianggap seperti orang-orang biasa. Dia merasa dia ini lebih mulia dari orang lain, sehingga orang-orang pun secara duniawinya juga harus mendudukkan dia di tempat yang tinggi. Wajib itu bagi orang-orang pada umumnya, orang awam.
lagi kena lagi. Wa yata'ajjabu minhum illam yatawadau lahu. Ketika orang-orang cuek aja dengan dia orang alim berilmu. Orang-orang ini apalah, kok tak ada lah macam hormat sikit ke, perhatian ke, melayan ke, merasa heran orang-orang tak bisa dia menghargai orang alim dalam hatinya gitu. Lah kena sombong macam gitu. Bayangkan macam mana tuh? Astagfirullahaladzim. Jadi memang betul-betul manusia itu harus hatinya memang betul-betul bersih, luar biasa. Tak ada macam-macam hal-hal seperti itu. Tapi kadang-kadang kalau kita tak belajar, kita merasa seperti itu wajar-wajar saja. Itu pada termasuk kesombongan. Masih belum bersih, masih kotor hatinya. Udah alim masih kotor hatinya, masih jadul. Tengoklah tuh. Wa yatajabu lam yatawaddu wa hadha li'ayyusamma jahilan aula. Jadi orang seperti ini sebetulnya dia itu lebih cocok disebut orang bodoh daripada orang alim. Lebih cocok dia disebut orang jahil daripada orang alim. Orang alim tidak begitu. Makanya kata Imam Malik rahimahullah taala, Imam Malik ini mengatakan al-ilmu nurun yaktifullah ala qalbi mu'min. Ilmu itu bukan apa yang kita hafalkan, apa yang kita fahamkan, kita hafal kitab ini, maklumat ini hafal, kita faham ini. Bukan itu ilmu, bukan itu ilmu. Hakikat ilmu bukan itu. Kalau ilmu itu kita kalah dengan handphone. Handphone berapa giga? 128 giga itu isinya apa? Quran, hadis, apa segala macam ada di situ semuanya. Tafsir bisa masuk. Berpuluh beratus giga sekarang. Apalagi komputer, aduh. Itu hanya kumpulan maklumat. Jadi yang namanya ilmu itu bukan hanya sekedar kumpulan maklumat, bukan. Tetapi al-ilmu nurun yaktifullah ala qalbil mu'min. Ilmu itu adalah nur yang Allah lemparkan ke dalam hatinya orang yang beriman. Jadi contoh segini, sebetulnya ini bukan orang alim. Dia kalau orang alim, ilmu itu nur sudah masuk ke dalam hatinya, sifat sombong sudah tidak ada. Yang merasa lebih wah, kenapa sih orang ini nggak menghormatin aku? Kenapa orang ini kok betul? Itu berarti belum jadi nur. Dia masih hanya jadi kumpulan maklumat saja di otak, tapi dia belum menjadi nur yang Allah lemparkan ke dalam hati. Kalau udah dilempar ke dalam hati, lain sudah. Makanya kita sekarang, zaman sekarang ini kita digiring kepada nur, digiring kepada ilmu, definisi ilmu yang sifatnya hanya sekedar maklumat itu saja. Ilmu itu maklumat saja. Sekarang kita tengok ada dulu seorang orientalis yang menjajah Indonesia yang namanya Senop Ogronya. Dia bukan orang muslim, tapi dia habis Quran. Dia mau pelajari ilmu macam-macam sengaja untuk tahu rahasia kaum muslimin di Indonesia macam mana. Apakah dia itu orang alim? Kita sebut dia orang alim. Maksudnya ini apakah dia orang berilmu? Iya, kalau hanya dengan definisi mengumpulkan maklumat memang dia itu berilmu, tapi hanya jami'ul maklumat, orang yang mengumpulkan maklumat tapi bukan ilmu yang hakiki, yang seperti dikatakan oleh Imam Malik, al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya yang Allah lemparkan ke hatinya orang yang beriman. Makanya beda nih. Kadang-kadang mohon maaf orang ini berilmu, maksudnya punya maklumat banyak. Oke, kita tidak katakan masuk alim. Alim yang sesungguhnya itu yang sudah masuk ke dalam hati. Ini punya maklumat banyak, ini maklumat banyak. Kita tengok orang banyak ini katakanlah ulama. Tetapi hakikat ulama itu sebetulnya bukan di kepala, bukan di lisan, bukan di hafalan, tetapi di hati. Dia istilahnya hanya sebatas, kalau hanya sebatas di leher ke atas, ini masih namanya ilmu yang belum bermanfaat. Makanya dulu
ada seorang hafiz Quran luar biasa, sholatnya luar biasa, zikirnya, puasanya luar biasa, baca Quran lancar, luar biasa. Makanya kata ada itu berita dari Rasulullah SAW ketika ada seorang namanya Zulkhuwaisirah komplain. Zulkhuwaisirah ini komplain kepada Rasulullah ketika membagi rampasan perang Hunain, ghanimah dikumpulkan. Ghanimah ketika habis perang ini dikumpulkan semua harta rampasan perang. Terus para mujahidin dibagi nih, fulan kasih ini, kasih ini, kasih ini, kasih ini, kasih ini, bagi. Zulkhuwaisirah nengok Rasulullah pada waktu itu membaginya, itu sahabat yang baru-baru dikasih lebih banyak, sahabat yang lama-lama yang terdahulu dikasih lebih sedikit. Jadi saudara-saudara komplain, itu lihat Muhammad, Muhammad yang adil. Kata Rasulullah, kalau aku ini disebut tak adil, siapa lagi yang adil? Wong Rasulullah ini nabi kok. Siapa lagi? Kata Rasulullah, saya ruju min dzikri hadza qaumun yaqra'unal Qur'an wa la yujawizu hanajirahum. Akan keluar dari sulbinya orang ini satu kaum yang membaca Al-Quran tapi tidak bisa melewati kerongkongannya. Maksudnya apa? Lancar di mulut saja, tidak masuk ke dalam hati. Kalau hafalan Quran lancar, tak ada salah, bacaannya bagus, tapi Qurannya hanya di mulut saja, di mulut hafalan bagus, tapi dia tidak masuk, tidak melewati kerongkongannya. Maksudnya tidak masuk ke dalam hati Qurannya itu. Kata Rasulullah, yaqtuluna ahlal Islam, dia akan membunuh orang-orang Islam sendiri. Macam mana ibu-ibu? Hafiz Quran, rajin sholat, rajin puasa, rajin qiyamul lail, tapi sukanya bunuh orang Islam sendiri. Terbukti kata-kata Rasulullah. Siapa yang dibunuh? Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang bunuh hafiz Quran, tapi akidahnya tidak betul-betul ngaji, rajin sholat dan lain sebagainya. Itu maksudnya apa? Dia ilmunya hanya sebatas dari leher ke atas saja, hafalannya ini luar biasa, tetapi dia tidak menjadi nur yang Allah masukkan ke dalam hati. Di situ bedanya. Jadi kita kadang-kadang zaman sekarang ini susah orang membedakan antara nur dengan ilmu saja, yaitu nur yang hakiki yaitu ilmu dengan ilmu yang hanya sekedar kumpulan maklumat saja. Kalau hanya sekedar orang ngapalkan maklumat, orang yang cerdas sekali paling mudah jadi orang alim, tapi belum tentu itu berubah menjadi cahaya yang Allah limpahkan ke dalam hatinya. Karena itu butuh murabbi, butuh guru, butuh ini, butuh zikir, butuh macam-macam, butuh pendidikan. Orang bisa jadi orang yang hanya sekedar kumpul maklumat, tak usah punya guru. Kau udah bisa baca, bisa tulis, pergi kau ke perpustakaan, baca, hafalin, pandai ngomong depan orang, tak ngomong gini. Apakah itu ilmu? Belum. Itu baru kumpulan maklumat. Itu sebab itu tadi. Makanya ketika itu hanya berupa kumpulan maklumat, dia belum menjadi nur. Di situ akan timbul sifat sombong, di situ akan timbul sifat ujub dan lain sebagainya, karena belum menjadi nur. Makanya kata-kata Imam Ghazali di sini, orang-orang seperti ini lebih pantas disebut jahil daripada alim. Sebenarnya dia bodoh ini, lebih pantas disebut bodoh. Tapi orang awam nengok, orang awam akan melihat itu yang dilihat orang awam ini kan zahirnya saja. Tengok, ini pandai, ngomongnya pandai, hafal ini, hafal itu, hafal ini, hafal itu. Belum. Nah ini itu yang menjadi pemandangan orang awam. Makanya kata ada hikmah mengatakan imanul awam fi uyunihim. Imannya orang awam itu di matanya. Imannya orang awam itu di mata, bukan di hati. Maksudnya di mata tengok, wah ini dia nih, ini dia nih, mantap nih, wah ini. Ya, maksudnya lihat orang tuh, dia cuma lihat casingnya saja. Lihat casingnya saja. Namanya orang awam dimaklumi saja. Makanya ketika kita bodoh, ketika orang bodoh, maka dia akan mudah tersesat, terombang-ambing ya. Kemudian qala li'anal ilmal hakiki ma
ya'rifu bihi rabbahu wa nafsahu. Ini karena sesungguhnya ilmu yang hakiki yaitu sesuatu yang menjadikan dia kenal Tuhannya dan kenal dirinya. Itu ilmu. Nah, ini ilmu al-hakiki, ilmu yang hakiki. Wa khatara khatimatahu, dan dia khawatir terhadap akhirnya nanti bagaimana. Hujjatullah azza wa jalla alaih, dan nanti akan ada hujahnya Allah subhanahu wa ta'ala atas dirinya. Itu baru ilmu. Tapi kalau masih sombong, masih ujub, ini berarti dia lupa ini. Belum beri. Wa ila haidul khatimata fala yara jahilan illa wa yaqulu innahu asallahu ta'ala bijahlin wa ana asaituhu bi ilmin hujjatullah alayya akad. Maka nanti orang bodoh ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku ini telah bermaksiat kepada Allah karena memang kebodohan, aku tak tahu, tapi masih dosa juga. Sedangkan orang alim, aku katanya bermaksiat kepada Allah padahal aku tahu. Jadi mana yang lebih teruk nih? Sama-sama dosa, tapi lebih teruk yang orang yang sudah tahu tapi justru dia malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Darda radhiyallahu taala anhu, man izdada ilman izdada tawadu'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Imam Abu Darda radhiyallahu taala anhu mengatakan, man izdada ilman izdada tawadu'an. Barang siapa yang ilmunya bertambah, maka tawaduknya akan bertambah. Ini tapi kok banyak orang tambah alim, maksudnya ilmunya tambah banyak tapi kok tambah sombong. Itu tadi bukan kumpulan maklumat. Barang siapa yang bertambah hakikat ilmu yang hakikinya, maka dia akan bertambah tawadhu. Bukan barang siapa yang bertambah maklumatnya, hafalan maklumatnya bertambah banyak pemahamannya, maka dia akan bertambah tawadhu. Belum, itu masih urusan di kepala saja, masih di otak, bukan urusan hati. Jadi kalau kata Imam Abu Darda ini lebih ilmu yang hati, yang sudah menjadi nur di dalam hati. Otomatislah ketika nur itu bertambah, maka dia akan bertambah tawadhu, bukan tambah. Tengok orang, bukan tambah sombong. Tengok orang kalau hanya bertambah maklumat saja, dia tuh tambah pikir gitu. Itu ngeri. Astagfirullah. Kadang-kadang setan lewat lupa. Nah, ini yang repot nih. Setan ini banyak kadang-kadang lewat sana lewat sini, tak pakai lampu merah lagi kan. Ini bahaya. Ini dengan begini, dengan kita ngaji seperti ini, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala li nabiyhi waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Turunkanlah sayapmu, maksudnya jangan sombong-sombong bagi orang yang mengikutimu dari orang-orang mukmin. Nabi aja tak boleh sombong yang begitu luar biasa, hebatnya makomnya dan segala-galanya, itu tak boleh sombong. Apatah lagi kita tak ada apa-apanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.